لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Turunkan oleh Allah Subhanahu dikukuhkan sehingga harta yang dimiliki itu menjadi harta yang halal. Harta yang halal. Jadi harta rampasan perang itu adalah halal karena diperoleh dengan berdarah-darah. Sebab nanti kalau misalnya kalah umat Islam, yaitu yang menjadi harta milik yang menang. Nah, begitu. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian saya akan mengulang yaitu surah At-Taubah ayat 25-26. Yaitu yang terkait dengan perang Hunain. Karena yang akan kita ceritakan ini atau kita bahas ini adalah kelanjutan daripada perang Hunain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjamin kepada orang-orang yang telah menegakkan agamanya, dijamin. Ya, dijamin. Sungguh Allah telah menolong kamu, para kaum mukminin, di banyak medan perang. Jadi kaum muslimin di banyak medan perang itu diberikan kemenangan oleh Allah. Itu Allah yang berfirman, janjinya Allah. Karena orang-orang mukmin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menegakkan kalimahnya, menegakkan agamanya. Maka selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Maka pertolongan Allah di dalam ayat ini menggunakan kata nasoro. Nasoro yansuru nasron. Ini adalah kemenangan di dalam perang. Berbeda dengan a'ana yu'inu i'anatan. Nah, itu beda. Itu pertolongan bersifat umum. Tapi kalau nasoro yansuru nasron, laqad nasarakumullah, ini berarti pertolongan yang diberikan oleh Allah di dalam peperangan. Maka itu janji Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan
motivasi, memberikan ghirah, memberikan semangat kepada para sahabat yang ikut berperang. Jadi sudah diiming-imingi surga, begitu ya, diiming-imingi surga. Jadi orang yang berperang itu, yang namanya mati itu sudah tidak menjadi hal yang menakutkan. Sebab nanti kalau mati di dalam jihad fisabilillah, surga. Tadi saya baca di surah Al-Baqarah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ya itu. Jadi orang yang mati dalam medan jihad itu sebetulnya tidak mati. Ya. Mereka dijamin rezekinya oleh Allah. Masya Allah. Maka orang-orang atau pasukan kaum muslimin itu sudah, kalau maju di medan perang malah ingin mati di medan perang. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib itu ingin mati di medan perang. Tapi Allah tidak mentakdirkan mati di medan perang. Maka sungguh Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah di perang Hunain, disebut nih dalam Al-Quran. Wa yauma Hunainin. Dan ingatlah perang Hunain, yaitu ketika kalian menyombongkan diri. Pada saat itu, dalam perang Hunain, itu jumlah kaum muslimin itu sudah banyak. Nah, begitu, sudah banyak. Ya mungkin keimanan seseorang itu adalah berkelas-kelas. Kalau kelasnya sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu kelasnya sudah kelas VIP. Bahkan VVIP, gitu. Sudah kelas tinggi. Tapi bagian yang bawah-bawah, jadi ranking di bawahnya, itu merasa, oh jumlahku akeh, pasti menang. Tidak. Tidak begitu. Jadi jumlah banyaknya pasukan itu tidak menjamin. Ya. Dan ingatlah ketika perang Hunain, yaitu ketika kalian menyombongkan diri karena merasa mempunyai pasukan yang banyak jumlahnya, ternyata jumlah yang banyak itu tidak dapat mendatangkan manfaat sedikit pun kepada kalian. Maka di perang Hunain itu Rasulullah dan para sahabatnya agak mengalami keteteran. Nah, sehingga karena mengalami kekalahan tapi tidak fatal kekalahannya, sehingga bumi yang luas itu bagi kalian itu terasa sempit. Orang yang kalah perang itu menjadi sedih, sehingga dunia yang luas itu terasa sempit. Sebagaimana kalau kita sedih di dalam rumah kita, di rumah tangga kita, kita merasa sedih. Rumah yang besar, AC yang dingin, itu terasa sesak, terasa sempit. AC yang dingin terasa panas, karena hati kita sedih. Nah begitu. Nah ini juga begitu. Jadi karena ada kekalahan, maka bumi yang luas itu menjadi terasa sempit. Kemudian kalian mundur lari bercerai-berai, begitu. Lari bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang teguh imannya, dan menurunkan bala bantuan tentara yang kalian tidak dapat melihatnya. Wa anzala junudan lam taroha. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Kalau sudah diturunkan tentara-tentara yang tidak terlihat, Masya Allah ya. Nah, itu keyakinan daripada orang-orang yang beriman. Allah pasti menolong. Allah menolong dengan menurunkan junudan lam taroha, yaitu tentara-tentara yang tidak engkau melihatnya. Nah itu Bapak Ibu rahimakumullah. Nah jadi setelah mengalami kekalahan itu, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, besar hatinya lagi, menjadi kuat lagi, semangat lagi, ya. Kemudian Allah menurunkan bala bantuan tentara yang tidak dilihat oleh kaum
kaum muslimin. Yang kemudian Allah menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Orang-orang yang menyerang kaum muslimin tadi diberikan kekalahan, diberikan azab oleh Allah yang berupa kekalahan. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Maka para jamaah rahimakumullah, jadi kaum muslimin itu selalu mempunyai semangat juang yang tinggi karena di belakangnya ada backingnya. Backingnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung backingnya. Begitu. Jadi tidak backing jenderal atau tidak. Begitu ya. Backing itu ya mesisan ya. Backingnya itu ya sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing iso ngalahne Allah itu. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya setelah terjadinya perang Hunain itu, maka kaum muslimin itu melanjutkan peperangan. Jadi kaum musyrikin setelah dapat dikalahkan, itu banyak yang melarikan diri dan bertahan di suatu tempat yang bernama Artos. Artos itu ya dekat dengan Taif, ya, dekat dengan Taif. Kemudian Rasulullah SAW ya, dalam kerangka untuk menghancurkan pasukan musuh, ya, maka beliau mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abu Amir al-Ash'ari. Abu Amir al-Ash'ari. Nah, di dalam pertempuran itu Abu Amir al-Ash'ari gugur. Gugur. Karena pertempuran sengit. Gugur. Kemudian kepemimpinan diambil alih oleh sepupunya, yaitu anak pamannya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Itu sebagai penggantinya. Yang kemudian tidak lama di dalam pertempuran itu, maka Abu Musa al-Ash'ari beserta pasukannya dapat memukul mundur musuh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian pasukan yang dipimpin oleh Malik bin Auf, jadi ketika perang Hunain itu, pemimpin kaum Hawazin dan kaum Thaqif itu ditunjuk Malik bin Auf. Nah, ini Malik bin Auf ini dalam peperangan itu belum mati, ya, belum mati, ya, meskipun kalah itu belum mati, begitu. Nah, Malik bin Auf, pemimpin mereka bersama beberapa orang tokoh dari kalangan pengikutnya, itu terpaksa lari ke Taif untuk bertahan di dalam perbentengan kota Taif. Nah, ini. Nah, mereka lari meninggalkan barang ghanimah. Lah, ini yang akan kita bahas. Jadi, karena kalah, kemudian lari meninggalkan tempat peperangan itu, dan barang-barang ghanimah, barang-barang tinggalannya banyak. Banyak yang ditinggalkan. Nah, karena ketika pasukan hendak berangkat menyerang kaum muslimin, pasukannya Malik bin Auf itu membawa anak istri. Anak istri dibawa. Istri-istri itu kalau dalam peperangan dibawa untuk memberikan semangat kepada suami-suami yang berjihad. Ini bukan berjihad ya, ini orang-orang kafir ini ya. Untuk memberikan dorongan kepada suami-suami yang berperang. Itu istri-istri diajak. Anak-anaknya diajak. Ya, mungkin kalau sekarang ya mungkin sambil sorak-sorak. Ayo, ayo, maju Pak, maju Pak. Begitu. Ya. Itu untuk memberikan semangat. Ya. Jadi istri-istri diajak, anak-anak diajak. Di dalam peperangan itu. Oh, kalau begitu, anak-anak itu melihat darah, melihat pedang itu sepertinya ya biasa gitu ya. Kalau kita itu melihat darah itu sudah takut. Apalagi ada orang ngamuk dengan membawa parang itu kita sudah takut. Ini seperti anak-anak di
Palestina di Gaza itu biasa, anak kecil-kecil malah ikut perang. Nah itu, ya karena memang kondisinya seperti itu. Nah, jadi anak-anak itu diajak. Mungkin kalau kita wis tunggu nek omah aja melok, nah, gitu. Nah, begitu. Ini tidak, malah diajak. Sehingga anak istri harta benda yang dimilikinya itu ditinggal. Sebab kalau tidak akan dihabisi oleh kaum muslimin. Gitu. Nah ini. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang pasukan musuh itu lari ke Taif dengan meninggalkan 24.000 ekor unta. 24.000 ekor unta. Ini mboten ekore tok lho nggih, sak unta-unta nih. Ini 24.000 ekor. Nggo ekore tok. Sak unta-unta nih. Nggih. 24.000 ekor unta itu ya luar biasa banyaknya. Nggih. Oh 24.000. 100 ngeten sak kandang wis pek. Lebih dari 4.000 ekor kambing. 4.000 ekor kambing. Kemudian 4.000 tail perak. Berarti ini uang. Uang. Kepingan uang perak. Kalau uang emas itu namanya dinar. Ya. Dinar. Dan juga 6.000 orang wanita. 6.000 wanita yang ditinggalkan. Ditinggal hari. Masya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka peperangan ini juga dinamakan Perang Taif. Ini sebagai kelanjutan dari Perang Hunain. Karena tadi melarikan diri ke Taif. Nah, kemudian diburu, dikejar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukannya. Maka ini adalah kelanjutan dari Perang Hunain yang namanya adalah Perang Taif. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian barang-barang rampasan perang atau ghanimah. Jadi ghanimah itu barang-barang rampasan perang. Sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berniat untuk membagikan ghanimah. Jadi ghanimah rampasan perang tadi yang ditinggal oleh pasukan musuh, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Malik bin Auf, itu tidak dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat Rasulullah. Mengapa? Jadi Rasulullah itu punya harapan yang lebih besar. Mengapa? Karena beliau mengharap mereka nanti akan datang kembali. Jadi pasukan musuh itu akan kembali dan menyatakan kekalahannya dan bertaubat. Artinya kalau bertaubat berarti masuk Islam. Itu harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak datang. Ditunggu beberapa hari, itu tidak datang. Seandainya datang, itu harta benda akan dikembalikan. Tidak menjadi hak milik kaum muslimin, akan dikembalikan. Nah, begitu. Nah, tapi ternyata itu ditunggu beberapa hari, itu tidak ada seorang pun dari kalangan musuh tadi yang datang. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi pada peperangan Taif, umat Islam mendapatkan rampasan perang, mendapatkan ghanimah. Tapi Rasulullah berniat tidak membagikan ghanimah itu karena harapannya adalah mereka, para musuh itu kembali, kemudian bertaubat, masuk Islam. Nah, tapi ditunggu tidak datang. Nah, ini menurut hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian dikuatkan berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan
riwayat-riwayat. Berdasarkan riwayat-riwayat. Berarti ini adalah merupakan suatu peristiwa perjalanan Rasulullah yang konkret, yang jelas. Jadi bukan cerita-cerita. Jadi kalau sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, berarti ini adalah merupakan satu perjalanan yang benar-benar dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, begitu. Maka dengan perjalanan Rasulullah itu nanti akan muncul, akan lahir syariat-syariat, ketentuan-ketentuan hukum. Nanti di dalam pembagian harta rampasan itu. Nanti ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Di samping firman Allah, nanti juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi tadi harta rampasan atau ghanimah yang ditinggalkan oleh musuh itu niat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibagi dengan harapan supaya orang-orang atau musuh-musuh tadi kembali dan bertaubat masuk Islam, sehingga akan memperkuat barisan kaum muslimin. Itu harapan Rasulullah. Jadi harta benda itu kecil, harta benda itu kecil, tidak merupakan harapan yang sangat besar. Tapi itu juga Rasulullah, kemudian para sahabat yang imannya sudah sangat tinggi tadi, kemudian ranking bawahnya lagi, itu masih ada harapan terhadap keduniaan. Oh, nek melok perang, ngocek oleh rampasan perang. Ya masih ada yang begitu. Nah, masih ada yang begitu. Nanti akan ada ceritanya itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya membagikan ghanimah itu. Dibagikan. Dibagikan. Nah, dibagikan kepada siapa? Yaitu yang pertama dan utama adalah orang-orang mu'alaf. Maka orang-orang mu'alaf itu mendapatkan hak zakat. Termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Termasuk mustahik. Itu mu'alaf. Begitu. Nah, ini dipraktekkan Rasulullah SAW. Untuk apa? Ke orang-orang mu'alaf yang didahulukan. Untuk menenteramkan hati mereka. Ini ada para pemimpin-pemimpin kabilah dan tokoh-tokoh Mekah yang baru saja memeluk Islam. Jadi setelah dikalahkan di dalam peperangan itu masuk Islam. Nah, sehingga menjadi mu'alaf. Masih baru masuk Islam. Nah, itu supaya tentram hatinya dijamin perekonomiannya. Ya, begitu, dijamin perekonomiannya. Nah, sehingga menjadi tenang di dalam menjalankan syariat Islam. Karena sudah ada jaminannya. Nah, mereka dan orang-orang mu'alaf lainnya menerima pembagian yang pertama. Jadi pembagian yang pertama diberikan kepada orang-orang mu'alaf, termasuk tokoh-tokohnya tadi, dan juga kepada orang-orang lainnya yang tidak tokoh-tokoh. Ya, kepada anggota-anggota lah. Nah, itu. Dan ini mendapatkan jatah lebih banyak. Jadi orang-orang mu'alaf itu diberikan jatah pembagian ghanimah itu lebih banyak. Nah, contohnya yaitu Abu Sufyan bin Harb, yaitu menerima 100 ekor unta. Kalau tadi meninggalkan 24.000, itu yang 100 ekor unta itu diberikan kepada Abu Sufyan bin Harb. Dan 40 tail perak. Sudah diberikan unta 100 dan juga masih diberikan kepingan uang. 40 tail perak. Nah, rupanya Abu Sufyan ini juga masih senang terhadap harta. Senang terhadap harta. Beda dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu berbeda. Karena masih baru masuk Islam. Pada saat menerima pembagian itu, Abu Sufyan bertanya kepada Rasulullah,
wahai Rasulullah, bagaimana anakku? Nah, ini memikirkan anaknya juga. Aku sampean kasih, terus anakku bagaimana? Anakku yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pembagian yang sama dengan ayahnya. Ya, diberi 100 ekor unta. Dan juga 40 tel perak. Diberi jatah yang sama. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini kemudian juga bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana anakku? Mikirkan anaknya juga. Khawatir gak semangan. Minta kepada Rasulullah, bagaimana anakku? Yang namanya Yazid bin Muawiyah. Itu nanti ceritanya atau kisahnya Muawiyah akan menjadi khalifah yang pertama di kalangan Daulah Bani Umayyah. Yazid juga menjadi khalifah nanti itu. Ya, itu begitu. Ya, karena maklum ini masih baru masuk Islam. Jadi dengan harta itu masih silau. Si ulap. Dengan harta benda yang banyak itu masih sangat ya senang dan memburunya. Ya. Bagaimana anakku Yazid? Kepada Yazid diberikan pula jatah yang sama dengan ayahnya. Jadi mbae anake putune itu diberi hak yang sama. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim. Ya, begitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, para pemimpin kabilah dan orang-orang lain yang masih sangat diragukan iktikad baiknya, artinya masih lemah keimanannya, mereka berebut akhirnya. Karena tadi Abu Sufyan diberi 100 ekor unta, 40 tail perak. Kemudian anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Yazid bin Muawiyah diberikan semua. Nah, kemudian para pemimpin kabilah yang lain dan orang-orang yang lain-lain itu kemudian mereka rebutan, mengambil apa saja yang bisa diambil, disik-disikan. Ya. Apa saja yang bisa diambil, itu diambil, rebutan. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, tersiar berita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jatah pembagian kepada orang-orang yang tidak membutuhkannya. Orang-orang yang tidak membutuhkan itu juga diberi. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sahabat-sahabat yang sudah kaya-kaya itu juga mendapat bagian. Mendapat bagian. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, bagian yang diberikan itu nanti oleh para sahabat itu ya dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi, artinya untuk membelikan peralatan. Ya. Untuk membantu yang tidak punya peralatan, diberikan peralatan. Yang tidak punya kuda, diberikan kuda. Kemudian diberikan senjata. Nah, begitu. Jadi orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu harta bendanya bahkan hasil keringatnya, hasil bekerjanya itu diinfakkan. Maka Utsman bin Affan pernah membantu dalam medan perang itu 100 ekor unta untuk makanan, untuk konsumsi para tentara-tentara Islam. 100 ekor unta. Itu Masya Allah. Sekarang ini, atau ya pada saat itu, korban 1 ekor unta itu bisa untuk patungan 7 orang. Itu 100 ekor unta diinfakkan fisabilillah, Masya Allah. Ya, makanya kalau beliau-beliau itu menjadi 10 sahabat yang dijamin surga, ya pantas. Cocok. Cocok. 10 sahabat yang dijamin surga. Ya memang seperti itu beliau itu. Ya Allah. Ya. Nah, akibatnya apa? Dengan tersiar berita tadi,
Ya. Banyak orang yang berdatangan menghadap beliau menuntut tambahan. Sing kalau sampun dipun bagi, mergi harta ghanimah itu dibagi yang 1/5 itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya itu bisa untuk Rasulullah itu juga untuk kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga. Rasulullah. Itu yang 1/5. Ya. Kemudian juga nanti untuk yatim piatu, orang-orang miskin. Itu ya dari situ, dari 1/5. Itu nanti dibagikan lagi oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu kalau masih ada sesuatu yang di rumah, ini mestinya perlu saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu secepat kilat beliau untuk membagikannya. Ya, ketika beliau ngimami sholat asar, kemudian setelah salam teringat, ya, beliau teringat masih ada sekeping emas, yang itu adalah haknya orang-orang fakir miskin. Beliau tanpa zikir, habis salam langsung pulang, mengambil emas tadi, kemudian diberikan kepada orang yang berhak. Itu sampai begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka tidak ada simpanan Rasulullah, tidak ada. Bahkan kalau tempat tidur Rasulullah, masya Allah, ya, sampai Umar ibn Khattab itu ketika melihat tempat tidur Rasulullah itu menangis. Ya Rasul, panjenengan tidur kok tempatnya seperti ini. Padahal Rasulullah nyaman-nyaman saja, ya. Mungkin tidur ngene galar ngeten niku, sampai ngecap ngeten niku. Nggih, niku nggih biasa-biasa. Umar menangis. Wong Rasulullah nek ndonga nyuwun harta benda ngoten nggih. Ya tidak sulit, tapi Rasulullah kan tidak mau seperti itu, nggih. Tidak mau. Itu begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka akibat dari berita yang tersiar tadi, maka banyak orang-orang yang datang menghadap beliau menuntut tambahan. Wis diwai iku cek njaluk tambahan. Karena tadi yang 4/5 itu adalah untuk tentara-tentara, untuk membelikan ya, kuda-kuda untuk berperang, persenjataan, ya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa orang Arab Badui dengan kasar, nah ini Arab Badui, ya. Karena memang orang-orang yang masih mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, itu menuntut pembagian yang sama, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang lain-lain tadi. Jaluk bagian sing podo. Sampai beliau didorong-dorong, ya. Jadi didesek-desek, didorong-dorong itu sampai burdahnya itu tersangkut pada sebuah pohon, sebatang pohon. Ketika itu beliau berkata, wahai saudara-saudaraku, kembalikanlah burdahku. Jadi burdahnya, selendangnya itu sampai tersangkut di pohon. Didesak-desak oleh orang-orang Arab Badui tadi. Nah, begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kelanjutan daripada apa yang diucapkan oleh Rasulullah, hai saudara-saudara, kembalikanlah burdahku. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, kalau masih ada padaku yang dapat aku berikan kepada kalian, walau hanya sebanyak pohon yang ada di Tihamah. Sebanyak pohon yang ada di Tihamah. Tihamah itu adalah padang pasir Makkah. Yang di padang pasir itu hampir tidak ada sebatang pohon pun. Itu menunjukkan bahwa harta rampasan perang yang ada di Rasul itu sudah tidak ada. Kok dijalui meneh? Sudah tidak ada. Ya. Itu. Jadi sudah tidak ada. Sampai Rasulullah menggambarkan nek ono harta benda sebanyak pohon-pohon, ya, di Tihamah tak wehno meneh. Padahal nang ngene Tihamah iku gak ono pohon. Kosong, tidak ada. Nggih, tidak ada pohon. Berarti harta benda itu sudah tidak ada. Nggih.
pasti aku bagikan. Aku ini bukan orang kikir, bukan orang pengecut, dan bukan orang pendusta. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Harta rampasan tadi, oh mas masih simpen dewe, tidak. Rasulullah tidak begitu. Ini ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka setelah itu lalu beliau berdiri di samping seekor unta. Beliau mencabut sehelai bulu unta itu, kemudian dijepitkan di 2 buah jarinya. Kemudian mengangkat lengannya ya, ke atas seraya berkata, hai saudara-saudaraku, demi Allah, tidak ada lagi ghanimah padaku. Ya. Walau sebesar bulu unta ini. Ya bulu untanya seberapa? Berarti itu sudah tidak ada sama sekali. Ya. Kecuali yang 1/5, yakni bagian yang menjadi hak Allah dan Rasulnya untuk dibagikan kepada kaum fakir, miskin, dan lain-lain. Dan yang 1/5 itu pun akan dikembalikan kepada kalian. Ini 1/5 yang diambil Rasulullah tadi, ya, untuk keperluan ya sekedarnya saja. Istri-istri beliau itu juga istri-istri yang neriman, tidak rakus harta. Ya. Nah, begitu. Jadi yang 1/5 itu juga nanti akan dikembalikan kepada fakir miskin. Nanti akan saya kembalikan pada kalian. Itu kata Rasulullah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Bukhari, dan juga Al-Hakim. Hadis sahih. Nah, ini. Nah, berarti peristiwa ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan benar ini, ya, benar, ya, tidak cerita-cerita atau karangan-karangan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang, ya, kaum muslimin itu yang masih mata duitan, matanya melotot kalau ada harta benda rampasan itu masih betul-betul menginginkannya. Itu masih seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu rahimahullah, ya memang itu ya ranking-ranking keimanan tadi. Nah, ini Bapak Ibu rahimahullah. Nah, itu insya Allah nanti akan kita sambung dengan apa? Dengan pembagian menurut firman Allah, ya, dan juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara ghanimah, kemudian fai, ada salab, ya. Nah, kemudian juga ada istilah-istilah yang lain di dalam masalah ghanimah ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.